Assalamualaikum Mbak Muhafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gimana? Muhafi kemarin katanya menanyakan ingin bertemu dengan saya. Ada gerangan apa ingin menemui saya ya Pak Muhafi ya? Oh, iya Pak Kadik. Jadi saya ceritanya mau coaching nih dengan rekan sejawat gitu. Nah, saya ingin Pak Kodik mengobservasi saya gitu. Apakah coaching saya itu sudah sesuai atau tidak gitu Pak Kodik. Oh baik, jadi kita Hmm, sama-sama belajar ya Pak Muhafi. Saya juga masih iya, belajar. iya. Eh, Coaching ini, coaching eh, apa namanya mengenai coach dan coach ini. Nah, Pak Muhafi kalau boleh tahu eh, apa namanya Pak Muhafiz sudah mengetahui apa mengenai coaching ini? Ya, keterampilan inti coaching, kemudian alur yang harus dijalankan ketika coaching. Di antaranya kalau keterampilan inti coaching itu yaitu presence, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, alurnya yang nanti akan saya coba jalankan yaitu alur Tirta. Ya, alur Tirta itu eh, ada tujuan di situ, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Seperti itu Pak Kodik yang saya tahu. Wah, berarti sama nih. Persepsi kita sama Hmm. karena apa namanya? Saya juga memahami coachingnya seperti itu, berarti persepsi kita sama. Nah, bagaimana kalau kita sebelum observasi kan harusnya ada indikatornya dan juga ada rubrik untuk Hmm. mengetahuinya ya. Coba saya share screen ya Pak Muhabi untuk kita diskusikan mengenai rubrik penilaiannya. Nah, tadi Pak Muhabi bilang ada alur tirta, ada Ya, kemudian kemampuannya presence, sudah saya catat tadi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. ya, Nah, ini eh, kira-kira nih dari rubrik ini kan alur tirta tadi Pak Muhabi kan 4 ya. betul. Kemudian untuk presence eh, 3 kali melakukan stop atau hilang kontak lebih dari 5 menit atau sesekali hanya memberikan respon kepada coach itu sesekali doang. Kemudian Hmm. ini 1 atau 2 kali melakukan stop, hilang kontak mata lebih dari 5 menit atau jarang memberikan respon. Ini bebas dari stop, tapi hanya sering memberikan respon. Hmm. Untuk yang keempat itu selalu. Bagaimana Pak Muhabi untuk present? Ya, setuju Pak Kodik. Setuju ya? Ya. Oke, untuk mendengarkan aktif, Hmm. berarti 3 kali atau lebih muncul judgement, asumsi, asosiasi, sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka. Kemudian Hmm. nilai 2, 1 atau 2 kali muncul judgement, asumsi, atau asosiasi, 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka tanpa kata kunci. Hmm. Kemudian yang nilai 3 bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci. Hmm. Pertanyaan keempat bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi serta dapat menangkap emosi coach, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah, Hmm. ini untuk mendengar aktif, setuju? Oke, setuju. Nah, untuk pertanyaan berbobot sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka, 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan kata kunci, 1 atau 2 kali menggunakan pertanyaan terbuka dan mengandung kata kunci, Hmm. selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Setuju nggak nih untuk Ya, pertanyaan setuju, berbobot? setuju. Untuk memberdayakan coach nih, masih memberikan arahan. Yang kedua, Hmm. 1 atau 2 kali memberikan saran atau solusi. Kemudian tidak memberikan saran atau solusi. Kalau yang bagus berarti membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran, berbagi pengalaman. Hmm. Ini Hmm. setuju nggak, Setuju, Pak setuju. Muhammad Inas? Baik, kalau sudah setuju, berarti kira-kira
Pak Muhapi untuk coaching ini kira-kira kompetensi coaching yang mau dikembangkan itu yang mana nih? Nah, saya ingin mengembangkan yang presence-nya itu Pak Kodik. Jadi bagaimana saya bisa fokus dalam mendengarkan si coach itu. Kenapa Seperti pilih itu. yang presence-nya, Pak Ya Muhapi? terkadang kita suka hilang konsentrasi gitu. Jadi nggak fokus kepada si coaching-nya itu. Hilang konsentrasi. Kalau boleh tahu Ya, hilang konsentrasi kenapa? Apa ya bisa karena gangguan, ya gangguan. Mungkin pikiran ada yang dipikirkan gitu, banyak yang dipikirkan. banyak yang dipikirkan? Iya, Baik, baik. pekerjaan dan lain sebagainya. Hmm. Kalau posisi sekarang, kira-kira Pak Muhapi itu dalam presence itu dari skala 1 hingga 10 berapa ya, Pak Muhapi? Kalau boleh Saya tahu. menurut penilaian saya sendiri ya paling baru 6 lah, seperti Oh, itu baru Pak. 6 Pak Muhapi ya. Iya, masih kecil, Sering anu ya, sering sering kurang hilang fokus. konsentrasi. Seperti itu. Kira-kira Pak Muhapi punya kesempatan nggak untuk meningkatkannya? Iya, saya mencoba untuk meningkatkan skala kemampuan present saya eh, lebih dari 6. Lebih dari 6, baik. Ya. Baik Pak Muhapi. Kira-kira untuk meningkatkan presence-nya Pak Muhapi itu apa saja yang Pak Muhapi akan lakukan? Pertama, ketika kita berhadapan dengan coach, berarti kita harus benar-benar fokus, mendengarkan, dan apa namanya, menghilangkan sementara pikiran-pikiran lain yang mengganggu. Misalnya masalah pekerjaan, kita lupakan dulu gitu. Kemudian mungkin ada urusan di rumah juga dilupakan dulu sementara. Kita fokus menghadapi coach ini karena dia membutuhkan apa namanya coaching kita gitu. Seperti itu. Berarti menghilangkan seluruh pikiran yang lainnya fokus ke koci ya. Iya betul. Oke. Kira-kira kalau apa namanya dari alur bagian Tirta itu bagian mana yang mau spesifik diobservasi, ingin diobservasi? Ya berarti kita saya ingin diobservasi supaya dari tadi apa namanya persense itu kemudian akan menghasilkan eh, jawaban yang berasal dari si coach itu sendiri. Jadi ketika kita ke fokus, kemudian saya bisa nggak memberikan solusi yang berasal dari coach itu sendiri. Iya, iya. Seperti itu. Karena kalau nggak tidak fokus kan, wah Enggak, nggak bisa ini gitu. Saya apa yang harus saya ini kan gitu, apa yang mau diberi ambil. gitu ya. Iya. Saya ambil dari jawaban-jawaban si coach itu. Tadi kan Mbak Muhafi bilang Tirta itu ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Betul. Dari kegiatan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab, kira-kira yang mau dipresent secara penuh itu yang mana? Yang Oh, paling, yang skala yang prioritas? mau skala prioritasnya. Berarti kita mencari rencana aksi dari si coach itu sendiri. Ya, Baik, jadi yang kira-kira apa yang akan dia lakukan seperti itu. baik, berarti apa namanya mencari rencana aksi dari presentnya di rencana aksi itu ya. Baik, Fokusnya. ada nggak kira-kira hambatannya untuk Hambatannya, present ini? hambatannya biasanya, nah ini kan kita bisa melakukan coaching secara daring maupun secara luring. Kalau secara daring biasanya hambatannya itu di
tempat yang kondusif, tidak berisik. Yang kedua dari gangguan sinyal gitu, sinyalnya bagus atau tidak. Biasanya cuaca ya. Ketika cuacanya nggak bagus, maka sinyalnya nggak bagus. Atau ruangannya terlalu tertutup, juga kurang bagus seperti itu. Jadi tempat yang kondusif dan sinyal internet yang bagus. Tapi kalau kita luring atau offline, sama sih sebetulnya tempat juga. Jangan sampai tempat yang banyak orang gitu, yang banyak lalu lalang, banyak orang berbicara, berbincang-bincang, sehingga kita tidak fokus untuk mendengarkan si coach itu sendiri. Seperti itu. mengalihkan nanti ya kalau ada orang Mengalihkan, lalang ya. iya betul. Seperti Baik, itu Pak Kodik. baik, berarti eh, Pak Muhabi sudah tahu gangguannya dan sudah mencari solusinya ya. Mm-mm. Kira-kira kalau eh, dikatakan kalau nantinya daring ataupun luring, Mm. solusi yang pertama atau yang ingin Pak Muhabi kerjakan apa kira-kira? Nah, jadi ini kan dengan ya dan di sekolah kemungkinan saya akan menggunakan coaching secara luring atau offline atau ketemu langsung. Nah, di sekolah kita akan mencari tempat-tempat khusus yang memang tidak terganggu oleh guru-guru lain atau siswa, sehingga kita bisa melakukannya lebih fokus gitu, lebih tenang. Baik, berarti mencari tempat ya, cari tempat yang kondusif untuk melakukan coaching itu. Hal yang ingin pertama sekolah prioritasnya Pak Muhabi ya. Betul. Nah, kira-kira kalau sudah melakukan coaching ini dan sudah mencari tempat yang kondusif, Hmm. sudah merencanakan untuk presence fokus ya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan Pak Muhabi ini apa? Indikator ketercapaiannya berarti saya bisa coaching lebih fokus, coaching lebih nyaman, lebih menyenangkan. Kemudian eh, tadi indikatornya saya bisa menemukan solusi dari si coach itu sendiri. Seperti itu Pak Karik. Baik, berarti lebih nyaman, lebih Hmm. rileks, Iya. dan dari suasana tersebut bisa mencari solusi dari si coach ya. Betul. Oke, itu dari indikator keberhasilannya Pak Muhabi ya. Kemudian Iya. kalau untuk indikator presence-nya sendiri, pengennya Pak Muhabi itu dari skala 1 sampai 10, pengennya jadi berapa? Nah, tadi kan awalnya 6 ya. Saya ingin setelah coaching ini 8 lah gitu. Sudah bagus. 8 ya, 8 berarti aja udah sudah ada bagus lah. peningkatan ya, walaupun Ada progres. ada progres. Baik, Pak Muhabi berarti kapan bisa segera coaching? Nanti setelah coaching kita akan bertemu lagi untuk membahas evaluasinya. Ya. Rencana coachingnya pekan depan ini, Pak. Mudah-mudahan bisa terlaksana, tidak ada gangguan. Seperti itu. Baik, kira-kira siapa yang bisa membantu? Saya ingatkan, saya minta tolong untuk mengingatkan dari teman sejawat saya, teman satu mata pelajaran saya. Diingatkan ya Ya, supaya tidak takut lupa. betul. Baik Pak Muhabi, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi setelah Pak Muhabi melaksanakan coaching. Ya Pak, terima kasih juga. Mudah-mudahan coaching saya sampai Amin ketemu ya. lagi, Pak Amin. Kodik. Ketemu lagi Pak Muhabi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Kiki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Cuma
pikiran lagi agak mumet nih Pak, makanya pengen curhat. Kemarin saya WA Bapak kan Pak. Iya. Kenapa Bu? Mumet apa? Ada apa nih? Mumet. Iya ini Pak, saya mau curhat lah, mau eh, sharing ibaratnya ya Pak ya. Saya mau coaching tentang perilaku siswa saya nih Pak, anak binaan saya di kelas 10-6. Kebetulan eh ini kan baru apa namanya PTM kan belum lama nih Pak. Jadi kalau dulu tuh kayaknya anak-anaknya fine-fine gitu ya. Nah, kalau sekarang udah mulai kelihatan nih Pak gaya-gayanya gitu. Jadi apa namanya kemarin itu saya sempat dapat teguran dari guru sejarah. Katanya anak-anak saya itu ada sekitar 6 orang yang berisik gitu dan sudah diingatkan berkali-kali masih berisik. Kemudian kemarin pas paginya itu deklarasi ramah anak, baru paginya deklarasi ramah anak sekolah saya. Siangnya ada anak yang nangis, anak cowok. Usut punya usut, katanya dia dikatain gitu. Cuman apa namanya jadi kayak terkesan bullying gitu Pak, walaupun cuma secara verbal gitu ya Pak. Dan baru kemarin lagi ternyata anak saya juga ini screenshot soal Pak. Udah gitu soal yang di screenshot soal saya lagi Pak. Aduh, saya udah wanti-wanti di awal jangan berbuat kecurangan gitu kan Pak. Udah kita nasehatin kan. Tapi faktanya ya gitu Pak. Jadi saya kayak gimana ya antara kesel gitu, kayaknya gimana gitu sama mereka bikin bad mood lah ya Pak buat saya pribadi. Tapi mau nggak mau kan kita harus apa namanya ya kayak restitusi anak dulu gitu kan Pak. Tapi kita sebenarnya udah tahu nih Pak, kita udah tahu ini anak salah gitu kan. Kayaknya udah gegetan aja gitu. Dan dari awal kan di sekolah juga udah kasih ini, udah kasih apa namanya apa sih kayak sosialisasi tata tertib gitu Pak. Oh, iya. Itu yang bikin kayaknya gregetan banget nih Pak. Saya bete deh jadinya sama anak-anak. Jadi dari pembicaraan kita yang singkat ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Ya, saya sih pengen nemuin solusi yang apa ya? Saya tuh bisa intinya tuh meningkatkan kesadaran diri mereka gitu untuk disiplin gitu Pak. Jadi apa namanya mereka itu nggak mesti harus melakukan pelanggaran gitu karena kan kasihan juga nanti orang tuanya juga kan Pak, kan kalau dapat pelanggaran tuh dan di antara mereka juga ada yang KJP masalahnya Pak. Kalau udah kena pelanggaran kan biasa diputus ya Pak. Gitu Iya. Pak. Jadi intinya ingin mendapatkan solusi bagaimana anak-anak itu atau siswa itu berdisiplin, tidak Iya, melakukan pelanggaran ya Bu ya. iya betul Pak. Nah kondisi sekarang kira-kira menurut Ibu kalau dihitung dari skalanya mereka disiplinnya udah sampai skala berapa Bu? Kalau dari 1 sampai 10? Skalanya 6 sih Pak, ini saya yakinnya 6. Masih 6 ya? Masih 6. Untuk beberapa anak yang ini ya Pak, yang tadi saya sebutkan bermasalah ya Pak. Iya. Kalau untuk anak-anak lainnya sih saya pikir 8 lah Pak. Iya. Jadi yang kita targetkan yang bermasalah itu ya? Iya betul Pak, yang bikin pusing. Kira-kira masih punya kesempatan ya Bu ya, Bu Kiki untuk meningkatkan skala mereka itu? Iya, saya sih optimis masih Pak, karena kan ini kan masih PTS ya Pak ya, jadi masih menurut saya sih masih panjang waktunya. Iya. Masih bisa lah mereka kita bina lagi. Nah kekuatan yang Ibu punya apa Bu untuk merubah mereka itu supaya lebih disiplin lagi? Kalau saya sih mikirnya saya insya Allah sih saya apa namanya bisa membina mereka Pak, apa namanya lebih intensif lah ya. Kebetulan juga di sekolah saya ini kan ada apa namanya ada
guru baru gitu, jadi jam mengajar saya juga jadi lebih sedikit. Nah, kemudian di 2 jam terakhir pelajaran itu selalu dikasih project Pak di sekolah saya. Nah, yang saya perhatikan nih, kalau misalnya ada anak yang dibina gitu ya, bukan kasus saya gitu Pak, saya lihat mereka tuh di 2 jam terakhir itu yang project gitu, karena kan bukan Hmm. mata pelajaran nih Pak. Jadi menurut saya ada waktu kayaknya yang bisa saya curi gitu Pak, untuk menarik mereka, untuk apa namanya, membina mereka di 2 jam pelajaran tadi gitu. Tapi ya Ya. selama saya tidak masuk ke kelas yang lain Pak, Hmm. gitu. Baik Bu, jadi nanti Ibu akan mencoba punya kekuatannya itu yaitu apa namanya, mendekati mereka atau melakukan komunikasi dengan mereka secara intensif ya dari jam-jam kosong atau jam project gitu. Iya, betul-betul Nah, Pak. penghambatnya apa Bu kira-kira Bu? Penghambatnya ya, apa namanya, yang saya kemarin tuh ada satu anak tuh Pak yang kayaknya bahasanya agak kasar gitu ya Pak. Hmm. Dan ternyata dia orang tuanya saya baru dengar-dengar pengacara Pak, jujur Waduh. aja. Jujur ya Pak, saya tuh Hmm. agak-agak ngeri juga nih, kan berarti kan harus harus, bahasanya itu kan harus kita saring ya Pak ya. Jangan sampai itu anak salah paham dengan pembinaan yang kita lakukan. Jadi orang tuanya itu, nyerang balik lah ibaratnya gitu Pak, nggak terima. Kan saya juga belum tahu, apa namanya, tipikal orang tuanya gitu kan. Terus sama, mungkin, eee, apa namanya, kita ini kan yang saya ini kan, ada satu anak juga yang memang, dia ketika saya mau panggil nih Pak, ketika saya ada waktu ternyata dia, nggak masuk gitu. Itu doang sih Pak, saya rasa apa namanya, jadwalnya aja tuh Pak yang menurut saya. Baik. Dengan si anak ya, bukan dengan sayanya nih Pak, yang Iya. mungkin kurang matching. Ya, jadi hambatannya diantaranya ada orang tuanya yang pengacara, dikhawatirkan Mhm, miskomunikasi, salah persepsi, akhirnya timbul masalah. Dan tadi mhm. anaknya yang agak jarang, ada beberapa yang jarang masuk ya Bu ya. Iya, betul Nah, Pak. dari hambatan itu, terus Ibu tadi kan menyatakan kekuatannya, kemudian penghambatnya. Kira-kira solusinya apa aja Bu yang mungkin dijalankan solusinya? Yang pertama sih, karena ini kan terkait dengan orang tua ya Pak ya, dengan orang tua dan dengan karakter anak juga nih Pak. Eee, saya sih pengennya, eee, kolaborasi sama BK Pak, karena Hmm. kan, BK dan kesiswaan khususnya ya Pak. Kalau BK itu kan biasanya mereka lebih mahir ya, ilmunya lebih tinggi untuk menangani anak-anak bermasalah gitu Pak. Terus, Hmm. eee, sama apa namanya, kalau kesiswaan juga, kerja sama dengan kesiswaan gitu, karena kan memang yang seperti ini kan ranahnya bidang kesiswaan ya Pak. Ya. Sama mungkin, saya pengen apa namanya, eee, kayak visit gitu Pak, visit ke rumah anak-anak yang bermasalah ini gitu Pak. Hmm. Jadi itu Bu ya, Ibu kemungkinan tadi alternatifnya bekerja sama dengan BK, kesiswaan, dan visit ke rumahnya. Mhm. Nah, dari rencana yang 3 itu yang menurut Ibu, lebih efektif dan dalam jangka waktu dekat itu yang mana Bu, dari 3 rencana itu? Mmm. Yang pertama kayaknya BK, Pak. Hmm. Karena, BK itu kan, dia kan partner kita juga ya, Pak, ya. Jadi Iya. kalau di sekolah saya itu BK itu masuk, seminggu itu sekali di kelas gitu, supaya mereka juga kenal dengan, karakter tiap-tiap anak gitu kan. Nah, memang rencananya ketika saya kolaborasi dengan BK itu kan, saya sambil memanggil anaknya gitu, Pak. Jadi, apa namanya, kita tidak hanya mengandalkan BK atau kita tidak, apa namanya, berjalan terpisah gitu, Pak, kita bareng-bareng, kita, apa namanya,
ngobrol dengan si anaknya terlebih dahulu gitu, cari apa sih akar masalah anak ini melakukan hal-hal yang indisipliner gitu, yang pelanggaran-pelanggaran gitu ya Pak, atau misalnya yang tadi tuh bullying gitu, kan kita belum tahu nih Pak, ini anak sengaja bullying atau sebenarnya bercanda gitu, tapi anaknya ini terlalu sensitif atau gimana, karena kan kita juga nggak tahu di lapangan posisinya ya Pak gitu. Iya, Jadi itu yang pertama saya akan lakukan Pak, yang dalam jangka waktu dekat Pak, kayaknya yang iya, kebayang itu gitu Pak, lebih mudah baik. dilakukan kayaknya. Ya, dari 3 alternatif itu, Ibu akan pilih bekerja sama dengan BK dulu ya, Bu ya? Iya, iya yang pertama BK Pak. Kemudian kira-kira waktunya kapan, Bu? Mulai melakukan kerjasama dengan BK untuk menangani anak-anak ini. Kalau besok ini kan kebetulan hari Kamis saya ada jadwal kosong nih Pak. Hari Kamis ada jadwal kosong, terus di 2 jam terakhir itu pas banget jam project saya kosong dan saya tidak ada kelas gitu. Jadi saya hanya di 2 jam itu rencana berarti kan saya free gitu ya. Saya mau panggil anaknya itu besok gitu, dan yang saya utamakan dulu saya pengen ngurusin anak yang dibullying dulu gitu Pak. Karena ini kan masih anget-angetnya nih, kita baru sekolah ramah anak gitu kan. Jadi dan kalau bullying itu kan menurut saya lebih sensitif ya Pak ya, Iya. dibandingkan mencontek atau apa, karena kayaknya dampaknya kalau bullying itu kan luas gitu. Jadi kayaknya 2 jam terakhir besok saya akan panggil anak yang terkait kasus bullying ini Pak. Ya, berarti dalam waktu dekat Bu ya, langsung besok ya. Nah, Iya. untuk melaksanakan itu supaya Ibu mungkin tidak lupa, itu Ibu akan minta tolong siapa Bu? Ketika mungkin Ibu lupa gitu. Iya. Yang Nah, pertama BK yang menangani kelas saya. Terus yang kedua rekan sejawat yang melaporkan ke saya Pak. Jadi kebetulan waktu itu anaknya nangisnya itu bukan di jam pelajaran saya, tapi di jam pelajaran bahasa Inggris sampai di jam pelajaran geografi gitu. Jadi dia nangisnya itu pas di pelajaran bahasa Inggris. Sebenarnya udah ditanganin sih Pak sama teman saya, cuman kan dia bukan walasnya gitu ya. Iya. Kemudian pas pulang sekolah saya ditegur sama guru geografi, bukan itu diinfokan lagi sama guru geografi gitu. Makanya langsung saya panggil anaknya. Sebenarnya udah saya tanya tapi baru dari pihak si anak ini gitu Pak. Jadi ya karena kebetulan rekan sejawat kan duduknya juga kita deketan. Nah, paling saya minta tolong mereka gitu Pak untuk ngingetin saya untuk memproses kasus ini. Jadi tadi kepada rekan sejawat dan Yang Guru guru BK. Iya. Karena kan kita janjian sama BK Pak. Iya. Nah, ketika nanti Ibu sudah melakukan aksi atau tindakan, kira-kira yang diharapkan berapa skalanya Bu perubahan dari anak yang tadi kata Ibu 6 ya? Nah, kalau udah dilakukan tindakan atau aksi Ibu, diharapkan jadi berapa gitu? Sebenarnya sih saya pengennya ngarepin 10 gitu Pak. Jadi anak-anak itu udah manis gitu ya, rapi, menyenangkan gitu, enak deh ngaturnya. Tapi kan kayaknya ya kita ngeliat kondisi lapangan, nggak mungkin juga kan anak tiba-tiba berubah gitu ya Pak ya. Jadi ya saya sih berharap 8 aja Pak, supaya mereka itu sama dengan anak-anak yang lainnya di kelas gitu. Itu sih target saya tuh dari 6 itu ke 8 untuk saat ini gitu ya Pak ya. Ya nanti sih akan ditingkatkan lagi sih Pak. 8 aja udah bagus ya Bu ya. Menurut saya bagus. Baik. Nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu setelah Ibu melakukan aksi. Oke, baik Pak. Dan lihat perkembangannya. Ya. Terima kasih Bu sudah berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Pak. Justru saya makasih nih Pak. Saya jadi ada gambaran mau ngapain aja alurnya, yang tadinya masih berkutat dengan rungsing aja bawaannya gitu Pak ya. Tapi setelah coaching alhamdulillah jadi alurnya itu udah kebayang lebih jelas lagi Pak untuk tindakan-tindakan yang akan saya lakukan nanti. Makasih banyak ya Pak Odik ya. Amin ya rabbal alamin.
Semoga berhasil, Bu. Iya, Sampai amin amin ketemu Pak. lagi. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Muhafi, ketemu lagi nih. Ini waktunya kita melakukan percakapan evaluasi nih, karena kemarin Pak Muhafi sudah coaching ya, Ya, dan saya sudah melihatnya. ya. Kalau saya ingat Pak Muhafi waktu coaching, kira-kira Pak Muhafi itu perasaannya seperti apa? Alhamdulillah, kemarin coaching saya sudah berjalan dan menurut saya berhasil. Perusahaan saya senang gitu bisa Alhamdulillah. meng-coaching teman sejawat seperti itu, Pak. Jadi senang lah gitu bisa berhasil. Senang ya bisa Mm, berhasil mengcoaching. mm. Nah, kalau kemarin Pak Muhabi bilang presence-nya kan masih 6 nih skalanya. Kira-kira Pak Muhabi sekarang menilainya berapa? Oh, menurut saya skalanya sekarang ya bisa naik lah jadi 8 gitu. Oh, 8 ya. Hmm. Nah, kemarin itu kan saya observasi. Hmm. Kalau dilihat dari rubrik penilaiannya, bukan cuma 8 kalau menurut saya Pak Muhabi, karena Pak Muhabi benar-benar fokus. Saya bisa menilai 9 sampai 10 di situ. Wah, masa Pak? Wah, Iya, tinggi karena banget ya Pak. memang Pak Muhabi benar-benar fokus di dalam presence tersebut. Berarti memang berhasil akhirnya. Alhamdulillah. Nah, di titik ini saya mau dengar nih nilainya Pak Muhabi, apakah sudah puas dengan keberhasilan ini, keberhasilan melaksanakan coaching dengan fokus dalam presence atau fokus penuh ini? Ya, menurut saya kalau memang bagus harus dipertahankan lagi supaya setiap kita coaching itu fokus kita tetap seperti itu. Dan kalau memang harus perlu ditingkatkan, saya akan meningkatkan lagi, lebih fokus lagi seperti itu. Nah, yang saya lihat sih sudah sangat bagus ya, tinggal istiqomahnya saja itu Pak Ya. Muhabi itu. Dan sangat membawa suasana Pak Muhabi ketika coaching tersebut. Terima kasih. Kemudian kalau dari data hasil observasi saya, ini ternyata Pak Muhabi itu bukan cuma presence, tapi juga mendengarkan aktif. Nah, kira-kira itu ada kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan selain presence? Oh iya, jadi saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach itu, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu akan lebih mudah lagi mencari solusi yang didapatkan dari coachnya sendiri. Nah, pertanyaan yang berbobot ya, berarti nanti kita lihat lagi aksi Pak Muhabi dalam coaching untuk mengembangkan yang pertanyaan berbobot. Berarti pertanyaan yang terbuka ya Pak Muhabi. Iya, betul. Nah, kemudian dalam alur ceritanya tadi yang saya lihat juga, Pak Muhabi sudah sangat detail dalam membantu coach dalam rencana aksi. Ada lagi nggak yang mau dikembangkan selain di rencana aksi? Rencana aksi diantaranya kita ingin memastikan kepada coach itu dari tanggung jawabnya, dia itu siapa yang akan mengingatkan ketika akan melakukan aksinya gitu. Oh, berarti lebih menekankan ke TA-nya ya?
Iya, tanggung jawabnya itu seperti apa? Ya seperti apa. Hmm. Baik, berarti nanti coaching ke depannya Pak Muhabi kita lihat yang fokus ke TA-nya juga berarti ya. Baik, ya. Baik. Baik, Pak Muhabi, nah, nanti kita rapikan lagi nih apa yang Baik, akan kita omongkan tentang pengembangan keterampilan yang akan dibahas, apa yang akan dibuat oleh Pak Muhabi untuk coaching berikutnya. Kemudian untuk selanjutnya kira-kira mau melaksanakannya kapan tuh coaching berikutnya? coaching berikutnya Mm-mm. mungkin seminggu lagi Pak Fadik. Baik, seminggu Seminggu lagi ya. Siap Ya. ya, Pak Muhabi ya. Ya. Terima kasih nih Pak Hodik atas observasinya dari kegiatan coaching saya. Sama-sama Pak Muhabi. Berarti intinya kita sama-sama belajar. Saya cuma membantu Pak Muhabi untuk coaching. Ya. Intinya berarti minggu depan kita ketemu lagi untuk pengembangan pertanyaan berbobot dan dalam alur ceritanya tentang tanggung jawab. Ya. Baik, terima kasih juga Pak Muhabi sudah mau percaya kepada saya menjadi observernya Pak Muhabi. Ya, sama-sama Pak Kadik. Sampai Ya, ketemu lagi ya. sampai ketemu lagi Pak Muhabi. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.